Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk sesi tutorial kita ya. Jadi di sini kita menginjak ke sesi kelima ya. Sebelumnya tadi kita sudah membuat bendung ya. Sekarang kita menginjak ke sesi kelima, yaitu membuat plat lantai pintu, beton cyclop, dan banjir scarumnya. Seperti yang terlihat di sini ya, bahwa ini adalah bendung yang sudah kita lihat, kita buat tadi ya. Baik plat selimut betonnya ataupun dengan mercu beton cyclopnya. Nah, kemudian kita akan menggambar. Ini ya, kalau ini posisinya adalah di sini ya. Ini adalah yang bendungnya, dan ini adalah yang plat bendungnya. Untuk ini ya, biar komputernya mungkin nggak terlalu berat, ini bisa kita matikan ya layarnya ya. Jadi kita bisa pilih ke sini ya. Nah, ini mercu beton cyclopnya, ini bagian lampu ya, ini layarnya ini bisa kita off kan. Terus kemudian ini yang selimut betonnya juga kita matikan, seperti itu ya. Kemudian karena di sini kita akan membuat ini ya, membuat plat lantai pintu, beton cyclopnya dan banjir scarumnya, maka kita di sini kita bisa kita klik untuk di layar kerjanya ini ya, di selimut beton pintu air ya. Nanti kita akan membuat selimut beton pintu air, terus kemudian ini ya beton cyclop sama yang banjir scarumnya mana ya? Banjir scarum seperti itu. Nah, kita akan menginjak ke selimut beton pintu air dulu ya. Ya, seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini di potongan AA ya, di potongan AA ini ternyata kita tidak melihat pilar di sini ya. Jadi di sini tidak ada pilarnya ya, yang ada hanya bendungnya ya. Tidak ada pintu airnya, maksud saya. Kenapa di sini tidak ada pintu airnya? Ya karena memang potongan AA ini terletak di sini ya. Nah, ini potongan AA kan terletak di sini ya. Nah, dia memotong ke arah atas ya. Jadi dia pemotongannya memang dia hanya memotong ini ya, tubuh bendungnya saja, seperti itu. Lalu plat pintu air yang mana? Nah, plat pintu air ternyata dia berada di potongan ini ya, potongan BB ya. Berada di potongan BB ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah garis potongnya ya. Nah, ini garis potong. Jadi garis potongnya ini memotong di tengah-tengah ini ya, di antara dua pilar ya. Jadi kalau teman-teman tadi, kalau yang sebelah sini ini adalah namanya abutment ya. Ini sudah kita jelaskan di sesi pertama. Nah, kalau pilar ini ya. Pilar ini apa? Ini dan yang di sini ya. Yang bentuknya kayak peluru ini ya. Ini adalah pilarnya ya. Nah, berarti kalau kita ingin membuat plat ini ya. Plat beton yang berada di pintu air ya. Ini plat beton K2 tebal 15 cm. Oh, ini 15 cm ya. Ini mungkin biar memudahkan ini kita. Oh, maaf, ini bukan ya, salah ya. Ini plat beton ini ya, maaf, ini plat beton ini adalah plat beton yang di sini ya, di bangunan atas ini ya, jadi bukan di bawahnya ya. Jadi plat beton yang ada di sini, ini bukan plat beton yang di bagian bawah pintu airnya, tapi ini adalah dia plat beton yang di atas pintu air gitu. Nah, ini kan ada pintu sorongnya ya, jadi pintu sorongnya itu ada rumah platnya ya di sini, yang tebal 15 cm ini adalah untuk rumah pintu sorongnya. Nah, apabila kita ingin membuat plat lantai di sini, maka kita harus melihat di potongan BP ya. Ini tadi adalah potongan AA. Nah, sekarang kita akan bekerja di potongan BP ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di potongan BP tadi memotong pilar ya. Nah, tapi dia tidak memotong bendung ya. Jadi kalau di ini kan ya, divisualisasikan bendungnya adalah yang ini ya. Nah, bendungnya adalah yang ini. Seperti itu. Nah, di sini ada pilar ya. Ini yang garis arsiran ini adalah pilar. Ini juga pilar atas, kemudian yang di sini adalah pilar bawah. Kemudian kita lihat yang isometriknya ya, kita geser ya isometriknya, berarti kita geser yang ke potongan BP ya, biar sama. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini apa? Ini sama ya, ini ada selimut beton ya. Ada selimut beton dengan tebal 20 cm. Kemudian ada juga
ini ya, lantai beton cyclop ya. Nanti kita akan membuat keduanya ya. Langkah pertama kita akan membuat selimutnya dulu ya. Jadi seperti yang kita praktekkan sebelumnya, kita menggunakan polyline dan kita enter. Untuk startnya kita pakai garis yang terluar ya. Artinya di bagian atas plat lantainya, bagian terluarnya. Hati-hati dalam mengklik ini ya. Kemudian kita titik ini ya, per titiknya ya, per titik pertemuannya kita titik. Nah kalau ini agak lebih mudah daripada yang marco tadi ya. Nah ini kemudian titik yang di bawahnya ini ya, titik yang di bawahnya ini. Kemudian ini nanti sampai ke anselnya ya. Sekali lagi hati-hati dalam ini ya, menjustifikasi titik terluarnya ya. Jangan sampai nanti yang diklik adalah ini ya, mungkin kurang ya seperti ini. Nah ini kan kurang ya. Nah ini kan harusnya kan sampai ini ya, sampai endpoint ya. Nah sampai di endpoint. Kalau perlu di zoom dulu sampai ini. Nah. Terus ini ujungnya adalah di sini ya, di anselnya ya. Kita klik. Nah ini cukup segini saja ya. Nah, ini cukup segini saja. Nah kemudian yang garis bawahnya tinggal kita offset ya seperti tadi ya. Seperti yang sebelumnya ya, kita offset. Nah, ini kita offset. Diminta untuk jaraknya ya, jaraknya adalah 0,2 ya kalau saya ya, karena kan saya menggunakan satuan meter ya. Ini karena tebalnya adalah 0,2 atau 20 cm. Maka kita klik ini, kita arahkan ke bawah ya. Ini sudah ya. Nah di sini kita sudah mendapatkan garis yang bawahnya ya. Nah karena di sini belum ada, kita polyline juga ya, polyline juga yang menghubungkan dua garis ini. Nah menghubungkan dua garis ini ya, ini saya zoom ya biar nggak kelewat ya. Nah pastikan teman-teman nanti ketika menghubungkan garis sampai ke endpointnya ya. Karena kalau kurang nanti dia nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa mengextrude. Ini juga sama, polyline juga. Ini sama, kita klik ini, kita enter. Nah sebetulnya langkah berikutnya adalah sebetulnya di join ya, tapi sebelum kita join untuk selimut beton untuk pintu air, kita ini dulu ya, kita mau membuat yang garis yang di ininya ya, di beton cyclopnya ya. Ini adalah batas bawah untuk pondasinya atau untuk beton cyclopnya ya. Nah ini nanti kita lapisi dulu dengan polyline dulu ya. Nah kita akan kerja kita ganti ya layernya ya. Layernya kita ganti di ini, kalau saya di beton cyclop pintu air ya. Ini saya klik dulu. Nah berarti ini sudah ganti ya. Kita bekerja di layer beton cyclop untuk pintu air ya. Dan sama kita menggunakan polyline, kita enter, terus kemudian ini kita titik satu persatu lah. Seperti ini di zoom ya. Jadi kan ini kan sangat berpotensi untuk salah ya. Jangan sampai nanti kita berada di sini ya, endpoint kita ya. Tapi endpoint kita adalah berada di sini ya, yang ada yang garis ini. Kemudian bisa kita ini kan. Nah ini kalau perlu di zoom itu ya biar kelihatan ya. Nah per sudut ini kita buat ininya, kita lapisi dengan polyline kita. Nah ini saya zoom biar kelihatan ya. Nah kemudian ini sama di sini. Nah ini hati-hati di sini ya, makanya ini perlu teman-teman menzoom sampai besar dulu, baru kita klik ini. Saya klik di ujungnya sini. Nah sampai sini ya. Oke. Nah sekarang kita sudah memiliki batas bawahnya ya. Batas bawahnya sudah kita lakukan polyline ya. Nah tinggal bagian atasnya ya. Bagian atasnya dari beton cyclop ini.
Caranya bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita mengoffset ini ya, mengoffset garis yang ini ya. Kita offset ke garis ini, seperti itu ya. Jadi kita menimpali ya. Jadi kita nanti membuat garis yang di bawah sini menjadi dua garis gitu. Artinya ada dua garis yang menumpuk di sini yang saya klik ini. Caranya sama, kita offset. Offset ini. Tebalnya juga sama 0,2, kita enter. Nah, kita enter ke bawah sini. Nah, seperti itu ya. Jadi di bawah ini yang saya klik ini ada dua garis ya. Memang ini nggak terlihat karena kan ini garisnya sangat berimpit ya. Nah, kita tinggal ganti ini dengan layernya yang beton siklop pintu air ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu garis yang sebelumnya bagaimana? Garis yang sebelumnya masih ada ya. Jadi kalau misalkan kita ini ya, misalkan kita pindah ke selimut beton pintu air ya. Kemudian garis ini ya, ini kita matikan yang beton siklop pintu air. Nah, maka garis ini masih ada ya. Nah, ini garis ini masih ada ya. Seperti itu ya. Nah, kita akan mengekstrud dulu ini ya, apa namanya, beton siklop pintu airnya. Ini selimut betonnya kita matikan dulu, nggak apa-apa. Oh maaf, ini karena ini ya. Ya, saya pindah dulu ini. Saya pindah ke beton siklop pintu air dulu. Kemudian baru mematikan layer yang di sini. Yang selimut betonnya saya matikan. Dan kita enter ya. Nah, sebelum kita mengekstrud ini, nah karena ini permasalahannya dia belum menyatu ya garisnya ya. Maka perlu kita apa? Kita join dulu. Ketik J ya. Ketik J, nah ini join J atau join, kita klik, kemudian kita klik garisnya ya, garis yang di atas dan garis yang di bawah. Nah, ini sudah terlihat ya, jadi ini garisnya terselect semua ya, seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah menyatu ya. Nah, sekarang kita mau melakukan extrude ya, atau melakukan ini ya, merubah poligon ini menjadi objek solid yang memiliki ketebalan, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya berapa kita mengekstrud ini, mengekstrud pondasinya ini atau mengekstrud beton cyclopnya ini. Kalau yang sebelumnya tadi ya, kalau yang digambar ini tadi kita mengekstrudnya adalah 20,6 meter ya. Kalau yang digambar ini tadi ya. Kalau yang digambar ini kita mengekstrudnya adalah 20,6 meter. Nah, kalau yang pintu air berapa? Maka kita bisa lihat ke dimensi ini. Nah, dimensi ini ya. Nah, yang saya blok biru ini ya. Nah, ternyata dia 0,8 ditambah 1 ditambah 0,8 tambah 1 ya. Berarti 2 meter ditambah 1,6 ya. 2 meter ditambah 1,6 berarti totalnya adalah 3,6. Artinya lebarnya sini ya. Lebarnya sini ya, dari ujung sini. Kan yang sudah kita buat kan sampai di ujung 20,6 ini ya. Nah, kan sampai ujung sini ya. Coba kita ukur ke sini sampai ke sini. Nah, ini. Jadi kalau yang sebelumnya kita mengekstrud 20,6 meter ini. Tapi kalau yang sekarang ini kita buat, kita lebar plat lantai untuk pintu air, kita hanya mengekstrudnya adalah 3,6. Nah, 3,6 ini dari mana? 3,6 ini ya ini. 0,8 ini adalah tebal pilarnya atau lebar pilarnya. Kemudian 1 meter ini adalah jarak antar pilar. Kemudian 0,8 ini adalah tebal pilar kedua. Kemudian 1 meter ini adalah jarak pilar ke abutmen ya. Jarak pilar ke abutmen ini. Nah, ini jaraknya adalah 1 meter. Jadi di sini teman-teman nanti mengekstrudnya, atau di saya ya, di gambar saya, ekstrud saya adalah 3,6. Nah, nanti kalau di gambar teman-teman nanti silakan bisa disesuaikan gambar masing-masing. Oke, kita tinggal ekstrud ya, ekstrud. Nah, kita klik ini, ekstrud. Kemudian kita klik ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter ya. Nah, kita disuruh ngisi ini specific height of extrusion. Kita adalah 3,6 ya, di gambar saya maksud saya.
3,6 meter ya. Saya enter ya 3,6 meter. Nah, ini sudah jadi ya kalau kita lihat di sini ya. Ini setinggi 3,6 meter atau selebar 3,6 meter. Nah, kemudian kita mau membuat yang selimut betonnya ya tadi ya. Nah, kita pindah layar kita ya. Kita pindah layar kita ke selimut beton pintu air. Ini kita hidupkan dulu ya. Layarnya kita hidupkan dulu. Baru kita klik selimut beton pintu airnya ini. Nah, ini biar nggak terlalu berat. Maka bisa kita matikan ini ya. Beton siklop pintu airnya kita matikan dulu. Kita matikan. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang terlihat adalah apa? Terlihat adalah garis kuning ini ya. Ini semoga di rekamannya nanti terlihat ya. Nah, ini tapi kalau teman-teman ini saya rasa ini bisa dilihat ya. Nah, sekarang ini kita join dulu ya. Kita join dulu, ketik J ya, join, kita enter. Sama seperti tadi ya, kita klik ini garis-garisnya. Yang bagian bawahnya juga. Terus yang bagian sini ya jangan lupa ya. Nah, di bagian sini jangan lupa, di sini ada juga garisnya ya. Kita klik. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ini sudah terselect semua ya. Kemudian kita enter ya. Kemudian kita lakukan ekstrusi ya, atau extrude ya. EXT. Nah, kita lakukan extrude. Kita klik garisnya. Nah, kita enter. Nah, setingginya adalah berapa? Nah, karena ini kita sudah mengetik 3,6, maka kita tidak usah kita ketik lagi, tinggal kita enter saja. Nah, ini ya, sudah kelihatan ini ya. Kalau sudah jadi selimut plat lantai untuk pintu airnya akan seperti ini. Kalau kita hidupkan tadi yang mercu beton, yang beton siklop pintu airnya, kalau kita hidupkan, nah jadi seperti ini ya. Nah, jadi beton siklop pintu air kita diselimuti oleh beton setebal 20 cm seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini sudah, berarti tinggal yang tadi apa tadi? Oke, berarti plat lantai sudah ya. Terus beton siklopnya juga sudah. Nah, kita akan mengekstrud banjir skaremnya seperti itu. Yang ini bisa kita matikan dulu ya biar nggak terlalu memberatkan komputernya. Kita pindah ke, nah ini plat banjir skarem ya. Plat banjir skarem kita klik. Nah, kemudian yang ini bisa kita matikan ya, selimut beton pintu air kita matikan. Terus mana tadi? Beton siklop ini bisa kita matikan juga ya. Nah, kita kerja di layar plat banjir skarem. Kita klik. Plat banjir skarem itu yang mana? Nah, banjir skarem adalah yang plat ini ya. Ini banjir skarem dengan tebal 30 cm ini. Nah, kita tinggal mengeblat gambarnya ini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman mau menggambar 3 dimensinya, maka teman-teman yang harus pahami adalah seperti ini. Berarti teman-teman harus paham gambar 2 dimensinya dulu. Paham gambar 2 dimensinya dulu. Kayak seperti tadi kan kita contohkan ya. Kalau kita mau mengekstrud, pertanyaannya loh berapa kita mengekstrudnya. Maka kalau teman-teman seperti itu kita harus paham ininya ya. Paham ininya yang mau kita buat itu apa. Contohnya kalau tadi di bendung kita ekstrudnya adalah 20,6. Tapi ketika kita mau mengekstrud plat lantai yang sisanya ini tadi adalah selebar, nah ini ya, selebar 3,6. Nah, sekarang berapa sih banjir skaremnya? Jadi banjir skarem ini ya, banjir skarem ini tadi, ini terletak di antara 2 pilar dan di antara pilar dan abutmen gitu ya. Jadi kan ini kan pilar ya teman-teman ini. Ya ini kan pilar ya. Kan tadi ada pilarnya kan ada 2 ya. Jadi di antara 2 pilar ini terdapat banjir skaremnya. Kemudian di antara ini, nah, jadi banjir skarem itu terletak di mana? Banjir skarem itu terletak di sini di yang kotak yang saya blok ini seperti itu. Jadi banjir skaremnya nanti ada 2 ya. Yang pertama terletak di antara apa? Di antara 2 pilar atau di sini ya. Lebarnya berapa? Ya kita klik ini.
Nah, lebarnya ternyata 1 meter ya. Kemudian yang banjir sekarang kedua terletak di mana? Terletak di antara pilar ini sampai ke abutmennya. Nah, ini juga sama 1 meter ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kita mengekstrudnya? Nah, kita akan membuat banjir sekarangnya satu-satu ya. Artinya kita membuatnya satu aja, nanti kita copy. Nah, kemudian di sini berarti karena dia di sini adalah tebalnya atau lebarnya adalah 1 meter, berarti nanti ekstrud kita atau ekstrusi kita adalah selebar 1 meter, seperti itu. Jadi pemahaman gambar ini sangat penting ya, pemahaman gambar 2 dimensi ini untuk menggambar 3 dimensinya. Jadi kalau teman-teman belum memahami gambar 2 dimensinya, maka akan kesulitan untuk menggambar 3D-nya atau 3 dimensinya. Dan kalau teman-teman belum memiliki gambar 2 dimensinya, ya itu akan sangat lebih sulit lagi seperti itu. Jadi kalau dalam menggambar 3D ini, pastikan teman-teman sudah memiliki gambar 2 dimensinya. Oke, langsung kita buat ya. Berarti kita polyline ya. Polyline enter. Nah, pastikan teman-teman sudah berada di ini ya, di layer plat banjir sekarang. Ya, sekali lagi kita zoom ya biar nggak terlewat ya. Dan ini per ujung-ujungnya ini ya. Per ujung-ujungnya kita klik. Nah, ini ya, Pak. Nah, ini perlu kita zoom ya, karena kalau enggak nanti kita salah ngeklik tidak di bagian sudutnya nanti. Nah, ini bagian sudutnya ini. Nah, ini adalah ini. Nah, ini berimpit seperti ini ya, jadi perlu kita zoom ya teman-teman ya. Kalau enggak kita zoom nanti kita salah mencet di yang di sini nanti di arsiran. Nah, kemudian ini. Kemudian kita lanjut sampai sini ya. Nah, di sini hati-hati ya, mana ujungnya dilihat ya. Ujungnya adalah di sini ya, berarti di garis ini ya. Di garis ini. Nah, kemudian ada di atasnya. Kemudian kita enter ya. Kita klik garis polyline kita. Nah, dia sudah membentuk suatu poligon tertutup ya, atau membuat suatu objek yang tertutup seperti itu. Kita tinggal extrude aja langsung ya, kita extrude ya. Berapa extrude-nya? Extrude-nya adalah 1 meter ya. Dari mana 1 meter? Dari sini tadi ya. 1 meter dari mana lah? Banjir sekarang terletak di antara 2 pilar dan abutmen. Nah, di sini sudah kita ukur lebarnya ternyata sama ya. Di sini 1 meter, di sini juga 1 meter. Maka di sini kita plat banjir sekarangnya kita buat satu saja ya. Nanti bisa kita copy. Dan kita extrude. Nah, kita klik objeknya. Kita enter. Nah, karena di sini ini yang kita lihat ini masih 3,6, maka perlu kita ganti menjadi 1 ya. Nah, seperti ini ya. Dan kita enter. Nah, ini kalau di gambarnya perspektifnya seperti ini ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin tahu apa sih Pak fungsi banjir sekarang ini, seperti itu ya. Jadi fungsi banjir sekarang ini adalah dia sebagai ini ya, menutup ya. Jadi kan pintu kita kan hanya ini ya. Pintu air kita kan ini ya, yang saya blok ini ya. Nah, ini pintu air kita kan hanya setinggi ini ya. Jadi banjir sekarang ini fungsinya adalah menghalang-halangi air agar tidak melewati pintunya, seperti itu ya. Jadi ketika ada pintu air di sini, maaf, ya pintu air yang kecil di sini ini ya. Nah, ini pintu airnya di sini ya. Ketika ada pintu air di situ, maka airnya tidak bisa melimpas karena di atasnya terdapat beton banjir skermnya. Jadi semua aliran nanti akan masuk kemana? Masuk di bawah banjir skermnya ini atau masuk ke pintunya ini. Jadi seandainya ini pintunya ditutup total, maka airnya tidak bisa melimpas ke atas pintunya karena di sini ada beton banjir skermnya. Tapi kalau ini dibuka, maka semua aliran akan lewat di bagian bawah plat banjir skermnya, seperti itu. Seperti itu untuk penjelasan fungsi dari plat banjir skerm ini.
Jadi dia fungsinya adalah untuk menahan air agar airnya itu tidak melimpas di atas pintu airnya, seperti itu. Jadi harapannya nanti semua air melewati di bagian bawah banjir sekarang, seperti itu. Oke, baik. Untuk sesi kelima ini saya rasa sudah semua ya. Jadi kita sudah membuat plat lantai, sudah membuat beton cyclopnya, dan sudah membuat plat banjir sekarangnya. Baik, untuk tutorial sesi kelima ini kita akhiri. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali ke sesi berikutnya di video video berikutnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.